Krisis sampah melanda Kota Mataram. 3 tempat pembuangan sampah dan 1 TPS modern sudah hampir penuh. Kondisi ini diperparah dengan pembatasan di tempat pembuangan akhir dari yang semula 3 hari hanya menjadi 1 hari penerimaan. Kepala DLH Mataram Niza Deni Cahyadu menerima laporan mengenai titik pembuangan sampah liar atau dadakan di tempat yang tidak semestinya. Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah mendirikan pos pemantau sampah di 4 titik strategis guna mengawasi aktivitas pembuangan sampah ilegal. Posko ini antara lain di Pasar Kebon Roek, Sayang-Sayang, depan Universitas 45, dan daerah Bengkel. Petugas di pos pantau bertugas untuk meminta dan mengarahkan masyarakat agar tidak membuang sampah di luar zona yang telah ditentukan. Nizar menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengedukasi warga agar tidak membuang sampah di daerah-daerah yang dilarang. Penampakan tumpukan sampah di Jalan Sandubaya Mataram di Pasar Mandalika dan Terminal Mandalika menghiasi pemandangan. Aroma sampah yang menyengat juga mengganggu sejumlah pengguna jalan. Sampah dibuang di pinggir jalan utama karena TPS sudah penuh. Puluhan petugas kebersihan di Kecamatan Sandubaya dan Cakranegara, Kota Mataram, antre untuk membuang sampah di TPS. Pantauan tribunlombok.com, antrean panjang di TPS Sandubaya mengular sampai 200 meter, meskipun beberapa di antaranya sudah datang sejak pukul 6 WITA. Nyaris 3 jam kemudian, atau hingga pukul 10 WITA, mereka yang sudah mengantri tak kunjung mendapatkan giliran untuk membuang sampah. Petugas kebersihan dari Kelurahan Turida Faisal mengungkapkan bahwa antrean panjang ini sangat memberatkan. Dia menjelaskan bahwa para petugas seringkali harus menunggu selama 5 jam di lokasi penampungan sebelum bisa membuang sampah. Kondisi ini jauh berbeda dengan sebelumnya di mana proses pembuangan berjalan lancar tanpa adanya penumpukan yang signifikan. Menurutnya, keterbatasan kuota pembuangan ini membuat sampah di tingkat kelurahan mengendap selama 3 hari hingga 1 minggu sampai menimbulkan belatung. Bagi petugas di posko depan TPS 4 lah begitu kita bilang ya. Sejauh ini dari pemantauan aman atau ada masyarakat yang masih ngeyel buang sampah sembarangan itu? Ya, sejauh ini selama kami bertugas memantau titik aman saja semua, tidak ada terlihat warga yang membuang sampah kembali. Apakah itu setelah adanya posko atau sebelumnya juga sudah mulai aman ini? Baik setelah ada posko, karena kami 24 jam mantau titik, jadi tidak ada masyarakat yang membuang sampah kembali. Kalau dulu-dulu banyak ya Bang ya yang buang? Betul, banyak. Itu dia katanya ada yang sampai bawa mobil gitu ya? Informasi yang kami dengar juga begitu Pak, karena ini kan jalan yang menuju tembus ke perbatasan Lombok Barat, jadinya yang membuang sampah pun tidak tentu orang mana kan begitu. Informasinya ada juga warga Lombok Barat yang lewat memang sengaja membuang sampah di jalur. Apa mungkin atensi yang diberikan ini bagi petugas-petugas kalau misal ada masyarakat yang kedapatan, apakah bisa kita langsung berikan sanksi di tempat? Kita tegur dulu, kita himbau dia bahwa jangan sampai buang sampah dia. Kalau memang dia dari Lombok Barat, cari aja di mana tempatnya dia membuang sampahnya, di mana TPS-nya kan. Kalau ini kan untuk khususnya Kota Mataram, Kota Mataram. Ya gitu aja selama kita jaga sejauh ini belum ada sih yang itu 24 jam, satu shiftnya itu sampai jam berapa berarti Bang? Kita dari jam 6 pagi sampai jam 12, jam 12 sampai jam 6 pagi, 6 sore, jam 6 sore sampai jam 12 malam, lalu dilanjutkan sama shift malam itu dari jam 12 malam sampai pagi lagi jam 5 dan seterusnya. Terusnya? Iya betul. Apakah posko ini juga diadakan karena statusnya sedang gawat sekarang atau akan terus menerus ini posko ini Pak? Ini bisa dijawab Pak. Kita
mungkin sesuai instruksi dari pimpinan saja begitu ya. Ya begitu dari ini di luar daripada kapasitas kami ya terkait masalah kelanjutan ini kita belum tahu juga selama ini yang kita untuk mencegah Boleh saya tambahkan, karena dari instansi kami, dari dinas sosial kan gitu, kita baru diberikan jadwal 2 minggu. 2 minggu pertama diberikan jadwal sampai hari Jumat. Nah berikutnya kami belum tahu juga, tergantung perintah gitu. Berapa dinas di sini Bang yang Nah untuk yang dinasnya mungkin yang saya tahu aja Pak ya, dari Pol PP, Dinas Dinas Perkip, GLH, sama dinas sosial, mungkin itu aja sih yang kita tahu itu aja. Betul. tapi memang berapa orang biasanya kalau di satu posko kalau biasanya kumpul semua nih? Karena betul, karena kadang-kadang iya, ada yang diperintahkan ditugaskan 1 orang, ada 2 orang. karena di dinas sosial 2 orang, di Perkim tadi informasinya 1 orang, di Santo Pol PP juga 1 orang, terus di GLH 2 orang. Nah, sekarang sedang sholat sebagian. Tapi sejauh ini gimana dampaknya sendiri Bang sejak adanya posko ini? Ya sangat lebih ini ya betul, tidak ada warga yang sengaja membuang sampah. Dia langsung ke lokasi TPS-nya. Biasanya mereka buat di jalan. Ya betul, biasanya dia langsung di pinggir jalan dilempar langsung dari motor kan, dilempar. Sekarang sudah mulai, nah contohnya maaf itu ada langsung masuk ke gerbang TPS-nya. Nanti abang juga selain melakukan pengawasan juga berarti sosialisasi juga bagi masyarakat. Bila ada warga yang mau membuang sampah ya kita arahkan langsung ke TPS-nya. Ada masyarakat yang datang ke kita yang kayak modelnya ngomel-ngomel atau keluh lah. Oh, gitu. Keluh dan segala macam. Sejauh ini tidak ada yang. Sejauh ini tidak ada ya. Iya. Ya Pak. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.